Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini masih diberikan kemudahan, kekuatan serta kesehatan hingga bisa menjalankan ibadah. Salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan beriktikaf duduk di majelis ilmu. Semoga waktu mujahadah kita, kesungguhan kita dalam meraih ridha Allah Ta'ala diterima dan dijadikan amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Dan tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir juz amma. Pada hari ini kita masih membahas tafsir surah Al-A'la. Bulan lalu kita membahas tafsir juz amma surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat ke-7. Kita lanjutkan insyaallah hari ini ayat ke-8 sampai ayat terakhir, yakni ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kaum muslimin, dalam suratul A'la ayat 1 sampai dengan ayat 3, Allah Ta'ala mensucikan dirinya dengan segala ketentuannya. Pada ayat ke-5 dan ke-6 Allah menunjukkan kekuasaannya tentang alam semesta, dan pada ayat ke-4 ayat ke-5 tadi ya, ayat ke-6 dan ayat ke-7, ayat ke-6 dan ayat ke-7 Allah Ta'ala menunjukkan bahwa beliaulah yang memberikan penjagaan terhadap wahyu. Pada ayat ke-8 Allah Ta'ala mengatakan wa nuyassiruka lil yusra. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wa hadza aidan wa'dun minallahi azza wa jalla li rasulihi alaihi salatu wassalam an yuyassirahu lil yusra. Ini juga, kata beliau, adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kemudahan. Al-yusra huna, kemudahan di sini adalah antakuna umuruhu muyassarah, agar segala urusannya menjadi mudah. Urusan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala siyama fi ta'atillahi azza wa jalla, apalagi dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau mengutip sebuah hadis, walama akhbara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam annahu ma min ahadin minan nas illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah. Ya, dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah seorang pun di antara manusia kecuali telah ditetapkan tempatnya di surga. Wa maq'aduhu minan nar, juga telah ditempatkan
ya tempatnya di dalam neraka, telah ditetapkan tempatnya di dalam neraka. Kullu bani Adam maktubun maq'aduhum minal jannah in kanat min ahlil jannah. Semua anak Adam, kita sebagai manusia, telah ditentukan, telah ditulis tempatnya ya di surga jika memang dia ahli surga. Wa maq'aduhu minan nar in kana min ahlin nar. Dan tempatnya di neraka jika dia ahli neraka. Hingga setiap kita kaum muslimin ya, sudah ditetapkan tempat kita di akhir nanti. Apakah kita min ahlil jannah, termasuk ahli surga, atau min ahli nar, termasuk api, termasuk penghuni api neraka. Pasti dalam benak kita terfikir sesuatu yang muskil ya. Dan itu sudah didahului oleh para sahabat. Mereka para sahabat bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ya Rasulullah, afala nada'ul amal wa nattakil? Ya Rasulullah, kalau gitu kenapa kita tidak pasrah saja? Ya, kita tinggalkan saja amal dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kalau ternyata semua orang telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, ya kita tinggalkan saja amal dan bertawakal kepada Allah. Ya, yakni alamat kutib, ya atas segala yang telah ditetapkan. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, kata Nabi, tidak demikian pemahamannya. I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, tidak, kata Nabi, beramalah ya karena setiap orang akan dimudahkan demi apa yang telah diciptakan baginya. Ya. Fa ahlus sahadah yuyassaruna li amali ahli sa'adah. Ya, ahli kebahagiaan itu akan dimudahkan untuk melakukan amalan ahli kebahagiaan. Siapa yang digolongkan oleh Allah menjadi ahli kebahagiaan akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli kebahagiaan. Wa ahlu syaqawah yuyassaruna li amali ahli syaqawah. Dan ahli kesengsaraan akan dimudahkan baginya beramal dengan ahli kesengsaraan. Sampai titik ini dulu, Pak. Adakah kemudahan kita untuk mengerjakan amalan orang-orang yang bahagia, ataukah jalan kemudahan untuk mengerjakan amalan orang-orang yang sengsara? Kita bisa melihat. Summa qara'a qaulahu ta'ala, kemudian beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan balasan kebaikan berupa surga, fa sanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami berikan kepadanya jalan kemudahan. Jalan kemudahan akan Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Kepada mereka yang berusaha untuk mendapatkannya. Man a'ta wattaqa. Ya, mereka mengeluarkan harta jalan Allah dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa hadzal hadis, dan hadis ini kaum muslimin, yaqta'u hujjatan man yahtaju bil qadar ala ma'asillahi fayasillah fayaqul. Hujjah ini mematahkan, hadis ini mematahkan alasan orang-orang yang beralasan dengan takdir bahwa saya bermaksiat atas takdir. Sebagaimana disebutkan tadi, ahli neraka sudah ditentukan tempatnya, ahli surga sudah sudah ditetapkan tempatnya. Hingga seseorang berhujah, saya berbuat maksiat pun atas takdir Allah, karena sudah ditetapkan. Dan justru keterangan tadi mematahkan alasan orang-orang yang mengatakan demikian. Ya, saya membunuh, saya minum khamr, saya berzina, saya menjadi waria misalkan, karena takdir Allah. Justru apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis tadi mematahkan alasan itu. Ya, ya kan? Karena itu ucapan mereka laisa bihujjah, itu adalah bukan alasan, di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena Rasulullah mengatakan, i'malu faqulu muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, ya, karena setiap orang akan dimudahkan demi apa yang telah ditetapkan atau diciptakan kepadanya.
Beliau mengatakan, Syekh Utsaimin, beliau memberikan sebuah pertanyaan. Hal ahadun yahjuzuka 'anil amali saleh lau aradtahu? Ya, apakah ada seseorang ya yang mendorongmu, yang menghalangimu untuk beramal soleh jika kamu menghendakinya? Ada tidak, Pak? Kalau kita ingin beramal soleh, adakah seseorang yang menghalangi kita untuk beramal soleh jika kita hendak mengamalkannya? Tidak ada. Tidak ada yang menghalangi kita. Kita beramal soleh karena pilihan kita. Tidak ada yang menghalangi kita untuk beramal soleh ketika kita ingin mengamalkannya. Abadan. Namanya tidak ada. Hal ahadun yujbiruka 'alal ma'siyah law lam turidha? Apakah ada seseorang yang memaksamu untuk berbuat maksiat walaupun engkau tidak menghendakinya? Ada, Pak? Kalau kita berbuat maksiat, ada yang memaksa kita untuk berbuat maksiat? Abadan la ahad. Sama sekali tidak ada. Tidak ada yang memaksa kita untuk berbuat maksiat. Maka ketika kita berbuat maksiat, itu pilihan kita. Beramal soleh, ketika kita beramal soleh, tidak ada yang menghalangi kita. Ketika berbuat maksiat, ya, tidak ada yang memaksa kita untuk melakukannya. Semuanya atas pilihan diri kita masing-masing. Ya, walihadza law anna ahadan ajbaraka 'alal ma'siyah wa akrahaka 'alaiha lam yakun 'alaika itsm. Ya, oleh karena itu jika ada seseorang memaksa kita, Pak, untuk melakukan kemaksiatan, menekan kita untuk melakukannya, ya, bukan karena keinginan kita, maka kita tidak berdosa. Ya, karena ada keadaan dalam kaidah fikih dikatakan wala yatarattabu ala fi'lika laha ma yatarattabu ala fi'lil mukhtari laha. Itu kaidah. Ya. Bahwa berbeda konsekuensi hukum bagi orang yang melakukan perbuatan atas keinginannya sendiri atau atas paksaan dari orang lain. Jadi kaidah ini. Ya, hatta innal kufra wa huwa a'dhamu dzunub, sekalipun itu kekufuran, Pak. Padahal kekufuran itu adalah sebesar-besarnya perbuatan dosa. Ya, qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah Allah mengatakan man kafara billah min ba'di imanihi, siapa yang kufur kepada Allah setelah ia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa, ya, sementara hatinya dalam keadaan beriman, walakin man sarohal bil kufr sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Akan tetapi orang yang dadanya lapang dengan kekufuran karena kemauan sendiri, bukan karena paksaan orang melakukan kekufuran atau dia menjadi kufur, ya, orang karena keinginannya sendiri, maka kata Allah fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Maka ia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang besar. Hingga jelas kaum muslimin, seseorang beramal karena keinginannya sendiri, seseorang berbuat dosa karena keinginan sendiri. Tidak tertolak alasan dia yang mengatakan bahwa jika dia berbuat buruk karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak, itu adalah karena pilihan sendiri. Idzan naqulu i'mal ayyuhal insan. Dengan demikian kita katakan, berbuatlah wahai manusia, beramallah wahai manusia, i'malil khair wa tajannabis syarr. Kerjakanlah kebaikan dan jauhilah segala keburukan, hatta yuyassirukallahu lil yusra wa yujannibuka al usra, hingga Allah Ta'ala memberikan kepada kita jalan kemudahan dan menjauhkan kita dari segala kesulitan. Ya, jadi agar kita mendapatkan kemudahan dan terhindar dari kesulitan adalah beramal, kuncinya, Pak. Dengan beramal, ya, kita akan diberikan jalan kemudahan dan dijauhi dari segala kesulitan. Kata Nabi, beramal dulu. Jangan langsung mengatakan bahwa dirinya pesimis, kemudian mengatakan bahwa dia jangan-jangan ahli neraka. Beramal aja dulu, beramal dulu. Ya, disitulah akan terlihat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa'adahullah. Rasulullah dijanjikan oleh Allah bi an yuyassiruhu lil yusra. Rasulullah dijanjikan oleh Allah untuk diberikan jalan kemudahan.
fayusahhila alaihi umur, maka segala urusan Nabi pun dimudahkan. Ya. Walihadza lam yaqa an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi syiddah wa dankin. Oleh karena itu tidak pernah terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kesulitan dan kehimpitan illa wajadalahu makhrajan alaihi salatu wasallam, kecuali Nabi mendapatkan jalan keluar. Nabi mendapatkan jalan keluar dari kesulitan dan kehimpitan karena beliau beramal. Apa tidak dia? Beliau beramal. Dengan beramal itulah Allah Ta'ala memberikan jalan kemudahan dan menjauhkannya dari segala kesulitan. Nah, maka kata Nabi mengatakan beramal dulu. Summa amarahu ta'ala an yudzakkira faqal. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk memberikan peringatan kepada umatnya. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, fadzakir in nafa'ati dzikra. Ya, berilah peringatan karena peringatan itu memberikan manfaat, yakni dzakirin nas. Nabi diperintahkan untuk memperingatkan manusia. Ya, dzakirhum bi ayatillah. Nabi diperintahkan untuk memperingatkan manusia dengan ayat-ayat Allah. Dzakirhum bi ayamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, inhum, dan nasihatnya mereka untuk mau beramal. Ya, inna fa'ati dzikra. Ya, kalau kita membaca in sebagai bentuk syarat, ya, maka ini itu bermakna jika atau jikalau yang menuntut terjadinya sebab dan akibat. Ya, inna fa'ati dzikra, jika peringatan memberikan manfaat. Tapi di dalam terjemahan pasti Bapak membacanya berilah peringatan karena peringatan itu memberikan manfaat. Yakni fi mahalli tanfa'u fihi dzikr. Di tempat di mana peringatan itu memberikan manfaat, ya. Maka kata in sebagai bentuk syartiyah, artinya kalau in diartikan sebagai bentuk syartiyah, bentuk syarat Pak dalam ayat ini, yaitu jika peringatan memberikan manfaat, maka ingatkan mereka. Dan jika tidak memberikan manfaat, jangan ingatkan mereka. Ya, li'annahu la faidatan min tadhkirin, karena tidak ada manfaatnya diberi peringatan juga. Ya, min tadhkiri qaumin na'lamu annahum la yantafi'un. Ya, tidak ada faedahnya kita memberikan peringatan kepada satu kaum yang kita tahu hal itu tidak akan memberikan manfaat. Hadza maqila fi hadhil ayat. Jika in maksudnya adalah jika. Kalau kita tahu memberikan manfaat, ada kebaikan pada dia, berikan manfaat. Kalau kita memberikan manfaat tidak ada faedah buat dia, jangan berikan manfaat. Misalkan dengan memberikan peringatan kepada mereka, mengancam kita. Ada anak-anak muda lagi mabuk, kita tegur, berpotensi kita diserang dia. Artinya peringatan kita tidak akan memberikan manfaat kepada dia, tinggalkan. Tapi kalau memberikan manfaat, kerjakan. Jika in maknanya adalah syartiyah. Wa qala ba'dul ulama, maka sebagian ulama mengatakan al-makna dzakir ala kulli hal. Makna dzakir di dalam ayat ini, fadzakir, adalah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Sebagian ulama mengatakan ingatkanlah manusia atau berilah manusia peringatan dalam segala keadaan. Ya. In kana haula'il qaum tanfa'u fihi mudzikra fayakunu syartu huna laisal maqsudu bihi annahu la yudzakiru illa idza nafa'at. Ya, jika kaum ini mendapatkan manfaat dari peringatannya, maka hal itu tidak menjadi syarat atau bukan daripada maksud untuk tidak memberikan peringatan kepada mereka jika tidak memberikan manfaat. Berarti in maknanya bukan syarat. Ya, bukan syarat. Jika memberikan manfaat, berikan peringatan. Nah, dalam sebagian ulama mengatakan ini tidak bermakna syarat. Hanya berikan peringatan saja dalam semua keadaan, memberikan manfaat ataupun tidak. Ya, karena para ulama memang tugasnya kita memberikan manfaat, Pak. Para pendakwah, para ulama kepada siapapun agar kebenaran tetap tersampaikan, agar kebenaran tetap terpelihara, dan para pendakwah, para ulama mendapatkan manfaat itu terselamatkan dari menyembunyikan ilmu atau dari membiarkan sebuah kemaksiatan.
Karena kalau para ulama, para pendakwah tidak menyampaikannya, Pak, tidak memberikan peringatan, maka manusia akan mengerjakan perbuatan yang haram, lalu mereka mengatakan laukana hadza muharram ya lidzakkara bihil ulama. Kalau seandainya ini perbuatan haram, pasti para ulama sudah memperingatkan kita. Kalau seandainya seseorang memberikan peringatan, dasarnya adalah memberikan manfaat atau tidak. Maka memberikan manfaat atau tidak, berilah peringatan kepada manusia. Karena kalau menahan diri karena asas ada atau tidak ada manfaat, pasti orang-orang para pendosa akan mengatakan demikian. Kalau ini haram, pasti udah ada yang bilang haram, ulama. Buktinya nggak ada ulama yang bilang haram. Nah, jadi maknain, kalau maknanya syartiyah berarti ada manfaat atau tidak, bisa diambil, Pak, tetap makna. Berarti kita dalam berdakwah lihat situasi dan kondisi. Ya, kita boleh tetap menyampaikan sebuah peringatan dalam agama secara umum. Ya, ala kulli hal, dalam segala keadaan. Ya, tetapi kalau secara khusus memberikan peringatan kepada tempat-tempat yang berpotensi berbahaya kepada kita, nah, maka menggunakan maknain sebagai syarat. Maknain sebagai syarat. Bisa jadi ada sebuah sindikat prostitusi, Pak, ya. Kita datang kemudian memberikan dakwah, menghalangi mereka untuk melakukan aktivitas itu, kita malah dibunuh oleh sindikatnya. Ya, karena kita mendatangi dan bermaksud memberikan peringatan bahwa itu adalah perbuatan haram. Ya, mungkin kita bisa memberikan peringatannya tidak di tempat itu, secara umum dalam dakwah, dalam tulisan, dalam khutbah Jumat dan sebagainya, hingga tidak ada orang yang mengatakan seandainya ini haram, pasti para ulama sudah mengingatkan haram. Tapi tetap kalau kita memiliki kekuatan dan keberanian, tetap sampaikan. Boleh jadi bertebarannya khamr di kota Bogor, LGBT di kota Bogor, judi dan perbuatan haram karena memang tidak ada yang memperingatkan. Sehingga mereka mengatakan kalau ini haram pasti sudah dilarang, gitu. Buktinya nggak ada yang larang tuh ulama dan umara. Nah, maka kembali yang benar adalah kata Syekh, ya, lakin ala kulli hal naqul la budda minat tadhkir hatta wa in zananta annaha la tanfa. Ya, harus tetap memberikan peringatan walaupun Anda mengira bahwa itu tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Walaupun itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. Minimal hal itu memberikan manfaat kepada kita, sekaligus ya menutup ruang orang-orang akan mengatakan ya tidak ada orang ulama atau siapapun yang mengharamkan perbuatan itu. Mereka pasti sudah mendengar bahwa itu haram, bahwa itu dilarang. Jadi mereka melakukan perbuatan itu atas perbuatannya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Thumma dzakarallahu azza wa jalla man sayazzakaru wa man la yatazakkaru. Kemudian Allah mengatakan siapa saja orang yang akan mengambil pelajaran dari peringatan yang diberikan, atau siapa orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari peringatan yang diberikan dalam ayat berikutnya. Sayadzakaru may yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah lah yang akan mengambil pelajaran ketika diberikan peringatan. Ketika dikatakan ini haram, ini tidak baik, orang-orang yang beriman akan mengambil manfaat itu lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang takut kepada Allah ketika diberikan peringatan, ia akan mengambil peringatan itu. Wa yatajannabuhal ashqa. Adapun orang-orang yang celaka, maka ia akan menghindari peringatan itu. Maksudnya adalah ketika diperingatkan akan satu perbuatan yang tidak baik, ia tetap mengerjakannya. Itu al-ashqa. Ya. Maka fabayyana ta'ala anna nas yanqasimuna ba'da dzikra ila qismain. Karena itu Allah Ta'ala ya membagi manusia setelah diberikan peringatan dalam dua kelompok, Pak. Al-qismul awal, kelompok pertama, man yakhshallaha azza wa jalla. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ay yakhafuhu khaufan an ilmin wa izamatil khaliq jalla wa ala. Orang itu takut kepada Allah Ta'ala karena pengetahuannya. Dia tahu bahwa Allah Maha Agung dengan segala kemuliaan dan ketinggiannya. Melalui apa kita bisa mengetahui Allah itu Maha Agung, Maha Besar? Melalui ciptaan apa? Ciptaannya. Dengan melihat ciptaannya yang luar biasa, yang terbentang di langit dan di bumi,
dengan segala kesempurnaan dan kehebatannya, kalau kita tahu, maka akan muncul rasa takut dalam diri kita, karena betapa Allah Ta'ala Maha Besar. Fahadha idza dzukira bi ayati rabbi, maka mereka ketika diberikan peringatan oleh ayat-ayat Allah, tadzakkara, mereka akan mengambil pelajaran. Ya, kama qala ta'ala fi wasfi ibadir rahman, sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika mensifati ibadir rahman, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, dan ketika mereka diberikan peringatan dari ayat-ayat Tuhan mereka, lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana, mereka tidak menjadikan telinganya tuli dan bisu. Ya, tidak menjadikan telinganya tuli dan matanya buta terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala diperingatkan kepada mereka. Waman yakhshallah wa yakhafullah idza dzukira, orang-orang yang takut kepada Allah jika diberikan peringatan, wa wu'idha bi ayatillah, dan diberikan nasihat dengan ayat-ayat Allah, itta'adha wa intafa'a, dia mengambil nasihat itu dan mengambil manfaatnya. Maknanya adalah setelah diambil, diamalkan. Maksud, ya, setiap kali diberikan peringatan oleh Allah Ta'ala, dinasihati dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, dia mengambil nasihat itu dan mengamalkan. Ya. Amma al-qismu tsani, kaum muslimin, adapun kelompok yang kedua, faqala wa yatajannabuhal ashqa, yaitu orang-orang celaka akan menjauhinya, meninggalkan peringatan ay yatajannabu hadhihi dzikra wa la yantafi'u biha al-ashqa. Ya, mereka menjauhi peringatan dan tidak mengambil manfaat. Peringatannya dijauhi, dia tidak suka dengan dakwah, tidak suka dengan kajian, tidak suka dengan ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada mereka, dan tidak mengambil manfaat, tidak mengamalkannya. Maka al-ashqa huna, al-ashqa, ya, orang-orang yang celaka atau sengsara dalam hal ini, ismu tafdilin minasyaqa, isim dalam bentuk tafdil, sesuatu yang melebihkan. Ashqa, ya, dari kata syaqa, sangat celaka, artinya apa? Sangat sengsara, wa huwa didus sa'adah, lawan daripada kebahagiaan. Seperti fi surat Hud, dalam surat Hud Allah Ta'ala mengatakan, fa ammal ladzina syaqu finnar, adapun orang-orang yang celaka berada di dalam neraka. Ya, dalam ayat 108 Allah mengatakan, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, adapun orang-orang yang bahagia mereka berada di surga. Fal ashqa, maka ashqa, Pak, orang yang sangat celaka ini, al-muttasib bisyaqawah, yang disifati dengan asyaqawah, kesengsaraan, yatajannabu dzikra wa la yantafi'u biha, mereka menjauhi peringatan dan tidak pernah mengambil manfaat. Diperingati dijauhi, ya, diperingati tidak pernah diambil manfaat, tidak diambil dan tidak diamalkan apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Wal ashqa huwal balighu, al-ashqa, orang-orang yang celaka ini adalah orang-orang yang benar-benar fi syaqawa, yang benar-benar dalam kesengsaraan, ghayataha wa hadha huwal kafir, maksudnya adalah orang kafir. Al-ashqa huna, al-ashqa di sini, Pak, orang-orang yang celaka adalah orang-orang kafir. Ya. Fa innal kafir yudzakkaru wa la yantafi'u bidzikra, orang-orang kafir itu diperingatkan, mereka tidak mengambil manfaatnya. Atau para ulama mengatakan termasuk juga orang-orang munafik di dalamnya. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah orang-orang munafik, atau juga mungkin orang-orang mukmin yang durhaka. Orang-orang mukmin yang durhaka diberikan peringatan, tidak diambil pelajaran darinya dan tidak diambil manfaatnya. Ia tetap berbuat buruk dengan keburukan yang mereka lakukan. Wal iyadhu billah, maka mereka disebut al-ashqa. Sedangkan orang-orang yang syaqa, tadi Allah mengatakan fa ammal ladzina syaqu fa finnar. Ya, orang-orang yang celaka itu kan tidak mengambil manfaat, dan pelajaran yang disampaikan tempatnya adalah di neraka. Walihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman kepada orang-orang yang al-ashqa, yang celaka, yang sengsara karena tidak pernah mengambil pelajaran dan mengambil manfaat dari peringatan yang diberikan. Apa yang Allah katakan untuk mereka? Alladzi yaslan naral kubra, mereka lah orang-orang yang akan masuk ke dalam api yang sangat besar, Pak. An-nar al-kubra,
summa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati juga tidak hidup. Alladzi yaslan nara al-mausufa bi annaha. Ya, orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang telah disifati dengannya, disifati dengan al-kubra. Sifat panasnya neraka disifati dengan al-kubra. Artinya yang sangat panas, yang sangat besar, ya. Wahya naru jahannam. Dan maksudnya itu adalah neraka jahannam, di anna narad dunya sugra. Kalau api dunia sugra, kalau api neraka kubra. Jadi ada api yang kubra, juga ada api yang sugra. Yang kubra adalah api di neraka nanti, dan yang sugra adalah di dunia. Ya. Faqad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dalam sebuah hadis sahih, anna narad dunya juz'un min sab'ina juz'an min naril akhirah. Ya, sesungguhnya apinya dunia adalah bagian dari 70 bagian apinya yang ada di akhirat, yang ada di dalam neraka. Anna naral akhirah fuddilat ala narid dunya. Api di akhirat itu kaum muslimin, di dalam neraka itu dilebihkan, ya, dikali lipatkan dari api dunia bitis'a wasitin juz'an, ya, dilipatkan hingga 70, ya, hingga 70 kali lipat. Wal muradu binari dunya kul, maksudnya adalah dari api dunia adalah kuliah, semua api dunia, Pak. Ketika api dunia dikumpulkan saja sudah sangat panas, bagaimana nanti di akhirat? Min sab'in juz'an, hingga 70 bagian, bahkan bitis'ah wasitin, hingga 69, karena dari 70 itu satunya ada di dunia, sehingga 69-nya ada di sana. Ya, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan summa idza shalla, kemudian ketika mereka masuk ke dalamnya, orang-orang kafir yakni berada di dalam neraka, la yamut fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Bagaimana, Pak? Allah menyebutkan penghuni neraka tidak hidup tapi tidak mati. Kan seperti yang muskil. Al-makna, maksudnya adalah la yamutu, maksudnya tidak mati, fayastari, karena kalau orang mati itu akan istirahat, berhenti dia dari mendapatkan siksa. Kalau orang di dalam neraka mati, selesai Pak siksaannya. Dia tidak merasakan sakitnya siksa neraka atas dosa yang dia perbuat, maka la yamut, tidak mati dia. Wala yahya, tapi dia tidak hidup, maksudnya wala yahya hayatan sa'idah, tidak hidup dengan kehidupan yang membahagiakan. Tidak hidup dengan kehidupan yang membahagiakan. Wa illa fahmu ahyaun fil waqi, maka maksudnya dari pemahaman hidup dalam hal yang sesungguhnya adalah mereka hidup dalam hal yang sesungguhnya, lakin ahyaun yu'adzabu, tapi mereka hidup dalam keadaan disiksa. Ya, maksudnya la yamut, mereka tidak akan la yamutu fiha, mereka tidak mati di sana. Ya, karena kalau mati berarti selesai siksaannya. Wala yahya, maksudnya mereka tidak hidup dengan bahagia. Mereka hidup ahya yu'adzabun, hidup tapi disiksa, dengan siksa yang tak pernah berhenti dan tidak pernah ada hari kebahagiaan bagi mereka. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan kullama nadidat juluduhum badannahum juludan ghairah. Ketika penghuni neraka itu hancur dibakar, Pak, hangus kulitnya, maka ketika kulitnya hangus, maka kami ganti dia dengan kulit yang baru. Bahkan ada keistimewaan dalam ayat ini. Ketika Allah Ta'ala mengatakan ketika penghuni neraka kulitnya nadijat, matang itu, Pak, hancur, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa Allah mengatakan kulit? Kenapa tidak mengatakan aku ganti dengan tubuh yang baru, aku ganti dengan daging yang baru? Tapi secara spesifik Allah mengatakan aku ganti dengan kulit yang baru, karena dari kulit itulah orang bisa merasakan sakit. Karena kulit ternyata di dalam tubuh manusia menjadi indera perasa kita. Nah, maka aku ganti dengan kulit yang baru. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ada dialog antara ahli neraka dengan malaikat. Wanadu ya Malik, penghuni neraka memanggil malaikat Malik. Wanadu ya Malik, mereka menyeru Malik. Wa huwa khazinun nar, Malik adalah penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk, biar Allah mematikan saya aja.
Berarti di neraka tidak mati. Tidak mati. Hingga mereka berputus asa mengatakan lihat di alaina rabbuk. Biar kita mati saja. Karena mati berarti selesai siksaannya. Ya, yakni liyuhlikuna wa yurihana min hadzal adzab. Biar dibinasakan saja sehingga selesai azabnya. Penghuni neraka meminta kepada penjaga neraka agar Allah mematikannya. Qala, kata Imam Malik, kata Malik penjaga neraka mengatakan, qala innakum makithun, kalian akan tetap tinggal di dalam neraka. Wala rahata wa yuqalu lahum, tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat, Pak, sejenak pun untuk tidak disiksa. Ya, la rahata wa yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarukum lil haqqi karihun. Kami dulu sudah datang di dunia membawa kebenaran, tetapi kebanyakan kalian menolak atau membenci kebenaran itu. Sudah didatangkan kebenaran oleh Allah berupa syariatnya, Pak, dibenci syariatnya. Tidak suka dengan syariatnya, Pak. Kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang muslim yang taat dicibir, dihina, dicap sebagai A, sebagai B, sebagai C yang buruk-buruk kepadanya. Maka orang-orang yang membenci dan menolak kebenaran di dunia, mereka akan menasib seperti apa yang ada dalam hadis ini. Seperti ada yang ada dalam ayat ini, surat Az-Zukhruf ayat ke-78. Mereka akan merengek kepada Malik penjaga neraka untuk dimatikan saja oleh Allah. Tapi sayang itu tidak terwujud. Hadza makna, inilah arti daripada la yamut fiha wala yahya li'annahu qad yushkil ala ba'd. Dan emang ini kadang menjadi musykil. Bagaimana orang tidak hidup tapi tidak mati? Karena kan kalau manusia itu kalau nggak hidup ya mati, kalau nggak mati ya hidup. Tapi maksudnya adalah seperti itu. Ya, fayuqal, maka dikatakan la yamutu fiha maitatan yastarihu biha. Mereka tidak mati yang dengannya mereka bisa istirahat, wala yahya hayatan yas'adu biha. Tapi mereka tidak hidup yang membuatnya bahagia. Fahuwa fi adzabin jahim. Mereka di dalam neraka jahim, fi adzabi jahim wa syiddah yatamanna al-maut. Mereka sangat mengharap kematian, Pak. Penghuni neraka itu sangat mengharap kematian, walakin la yahsululah. Mereka tidak mendapatkannya. Hadza huwa makna la yamutu fiha wala yahya. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga bisa menjadi peringatan pada kita semua. Kemudian pada ayat ke-14 Allah Ta'ala mengatakan, ayat 14 hingga akhir, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Aflaha, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri, mereka menyebut atau mengingat Tuhannya lalu mengerjakan sholat. Aflaha ma'khudh minal falah. Kata aflah itu diambil dari kata al-falah. Seperti kita dengar dalam kumandang azan. Al-falah kalimatun jami'ah. Al-falah itu adalah sebuah kalimat yang mencakup al-fauzu bil matlub, kemenangan yang diminta, wan najatu minal marhub, keselamatan dari sesuatu yang menakutkan. Itu adalah al-falah. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri, mendapatkan falah karena dia mensucikan diri. Al-falah orang yang mendapatkan kemenangan dan keselamatan dari yang menakutkan. Hadza huwal ma'na al-falah, yakni kalimatun jami'ah li khair. Sebuah kalimat yang mencakup segala kebaikan, dafi'atun li kulli syarr, yang mencegah segala keburukan. Itu aflaha maksudnya. Man tazakka, ya, beruntunglah orang yang mensucikan diri. Tazakka ma'khudatun minat tazkiyah wa hiya at-tathhir. Tazakka itu diambil dari kata at-tazkiyah, maksudnya adalah at-tathhir, yang mensucikan dirinya. Ya, mensucikan diri kemudian mereka beriman kepada Allah Ta'ala, sebagaimana kata zakat. Ya, sumiyat az-zakatu zakatan. Kata zakat disebut zakat karena dia tutahhirul insan minal akhlaqir razilah wa akhlaqil bukhl. Zakat itu mensucikan seseorang dari akhlak yang tercela dan dari akhlak kikir atau akhlak pelit. Ya, kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu makna tazakka yakni tatohar, mensucikan dirinya. Zahiruhu wa batinuh, membersihkan dirinya dari zahirnya ataupun batinnya. Nah, membersihkan dari apa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, yatazakka awwalan, dia membersihkan diri yang pertama minasyirki,
binisbati li muamalatillah, dari dalam konteks bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Ya, faya'budullaha mukhlishan lahuddin. Dia beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama kepadanya. Itu makna tazakka. Orang yang akan mendapatkan aflah atau al-falah, yakni kemenangan dan keselamatan dari sesuatu yang menakutkan. Dia membersihkan dirinya, yang pertama adalah membersihkan diri dari kesyirikan dalam konteks bermuamalah dengan Allah, beribadah dengan agama yang murni. La yura'i wa la yusammi. Dia tidak riya, dia tidak sum'ah, tidak ingin dilihat amalnya lalu dipuji dan dia tersanjung dengannya, tidak ingin didengar amalnya lalu dia tersanjung dengannya. Wala yatlubu jahan. Dengan ibadahnya dia tidak minta pengagungan, wala riasatan, dan tidak minta kepemimpinan atau kedudukan. Ya, wa inna ma yuridu bihadza wajh Allah. Dia kalau beribadah, Pak, hanya yang diinginkan adalah hanya wajah Allah Ta'ala dan ad-darul akhirah. Ya, itu adalah kehidupan di akhirat, kehidupan nanti. Itu makna at-tazkiyah yang pertama, membersihkan diri dari syirik, ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tazakka fi ittiba'ir rasul alaihi salatu wasalam. Dan membersihkan diri dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni la yabtadi'u fi syari'atihi la biqalilin wala katsir. Tidak melakukan perbuatan bid'ah sedikit ataupun banyak. Ya, la fil i'tiqad wala fil aqwal wala fil af'al. Tidak dalam akidah, tidak dalam ucapan, tidak dalam perbuatan. Wa hadza a'ni, ini yang saya maksud, ya Syekh Ibnu Utsaimin, at-tazki binisbati li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ittiba'uhu min ghairi ibtida'i la yantabiqu tamaman ila ala tariqati salafiyyah, tariqati ahli sunnah wal jamaah alladhi yu'minuna bi kulli ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitab. Ya, berarti dia bertazkiyah, membersihkan dirinya dalam mengikuti Rasulullah SAW, tidak melakukan perbuatan bid'ah. Ya, dia mengikuti pemahaman salafiyah, orang-orang terdahulu, ya, dengan cara atau kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Apa makna ahlus sunnah wal jamaah muslim? Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Sekelompok kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari ketiga ini, ya, seseorang ya membersihkan dirinya dalam konteks berhubungan dengan Allah berarti menjauhkan perbuatan syirik. Dalam konteks mengikuti Rasul berarti meninggalkan atau menjauhi perbuatan bid'ah. Dalam konteks bermuamalah dengan manusia, maka tidak melakukan iri dengki, hasad, kebencian, permusuhan kepada siapapun. Ya, fala yaghtab ahadan, tidak menggibah satu orang pun, wala yunim an ahadin, tidak melakukan namimah kepada seorang pun, wala yasubbu ahadan, tidak mencaci maki seorang pun, wala ya'tadi ala ahadin, ya, tidak menzalimi seseorang pun, bidarbin, dengan pukulan, au jahdi malin, au ghairi dzalik, ya, atau dengan pengakuan harta. Fatazki kalimatun amun tashmalu at-tatahhur. Maka at-tazki adalah kalimat secara umum yang maknanya adalah mensucikan diri secara zahir dan secara batin. Ya, itu Allah Ta'ala mengatakan qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dalam konteks tiga hal tadi. Ya, bersih dirinya dari syirik, bersih dirinya dari berbuat bid'ah, bersih dirinya dari penyakit hati yang merusak amalnya. Maka siapa yang bersih? Maka dia yang disebut dengan orang-orang yang al-falah, akan mendapatkan keberuntungan. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk muamalah kita dengan manusia, ya, maka kita diajarkan untuk menanamkan rasa cinta kepada sesama kita, Pak. Menjauhi segala iri, segala dengki, segala kebencian, segala permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Ya, Ibnu Utsaimin mengatakan, mengutip sebuah ayat, di antara hal yang bisa menanamkan rasa cinta di antara kaum muslimin adalah ifsya'us salam. Di samping yang tadi, Pak, iri, dengki, caci maki, kezaliman dijauhi,
agar tertanam di antara kaum muslimin kasih sayang adalah menyebarkan salam alladzi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis, ini menjadi peringatan buat kita, Pak. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai saling mencintai satu sama lain. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku kalian tunjukkan kepada sesuatu yang kalau kalian mengerjakannya akan saling mencintai? Abshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Maka salam, kata Syekh, Pak, assalamu min aqwal asbabil lati tajlibul mahabbah wal mawaddah. Salam itu menjadi sebab terkuat akan terjalinnya kasih sayang di antara kaum muslimin. Itu salam muslimin. Ya. Seandainya ada seseorang lewat, Pak, lalu dia tidak memberikan salam kepada kita, pasti ada sesuatu yang kita rasakan. Tapi kalau dia memberikan salam kepada kita, pasti ada sesuatu juga yang kita rasakan, sesuatu yang baik. Ya, maka hendaklah kita memberikan salam kepada siapapun yang kita temui dari kaum muslim. Bahkan kita dituntut untuk memberikan salam kepada siapa? Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Berilah salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang kau tidak kenal. Biasanya kita kan memberi salam kepada yang kita kenal aja. Yang gak kita kenal kasih salam, padahal udah jelas dia berbusana muslim, ketemu di masjid, di lingkungan muslim misalkan. Maka kata Syekh, wa aktsarun nas al-yaum, kebanyakan sekarang manusia idza salama yusallimu ala man ya'rif. Ngasih salam kepada yang dia kenal. Wa amma man la ya'rif, kalau ke orang yang nggak kenal, Pak, fala yusallim alaihi, nggak ngasih salam. Apalagi hanya gara-gara beda kelompok ormas Islam, beda-beda pilihan madhab, kelewatan. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, oh hadza ghalat. Ini salah, kata Syekh. Kalau orang ngasih salam kepada orang yang dikenal saja, hadza ghalat. Li'annaka idza salam ta'ala man ta'rif lam yakunis salamu khalisan lillah. Karena kalau engkau memberikan salam kepada yang kau kenal saja, belum tentu salamu adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, maka berilah salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal, hatta tanala bidzalika mahabbatal muslimin, ya, ba'dihim li ba'din wa tamamal iman, ya, sempurna iman dan terciptanya kasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Jadi hubungan baik antar sesama kaum muslimin sangat dituntut dalam konteks menerapkan ayat ini, Pak. Nah, ya, kebaikan, kasih sayang, dan di antara penyebabnya, bahkan penyebab yang terkuat itu adalah memberikan salam kepada sesama kaum muslimin. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa dzakara asma rabbih fasalla. Mereka mengingat Allah Ta'ala lalu mengerjakan salat. Ya. Mereka menyebut Allah Ta'ala, ya, secara lisan, menyebut kalimat Allah Ta'ala seperti kalimat subhanallah, ya, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan berbagai macam bentuk-bentuk zikir lainnya, Pak. Ya. Orang-orang yang akan aflaha, mereka selalu berzikir dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Bahkan wudu juga termasuk zikir, Pak. Wudu juga termasuk zikir, karena tidaklah seseorang wudu kecuali karena dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, dan tidaklah seseorang berwudu kecuali memulai dengan kalimat bismillah dan menutup dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hingga wudu disebut juga berzikir kepada Allah Ta'ala, min dzikrillah. Khutbah Jumat juga sama. Ya, khutbah Jumat, fa innal khutbah al-jum'ah min dzikrillah. Dalam khutbah terdapat zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ya, fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Wa qala hadza wa ala hadza qala ba'dul ulama, karena sebagian ulama mengatakan wa dzakara asma rabbih, yakni al-khatib yaumul jumu'ah. Dan ketika menyebut nama Tuhannya, maksudnya adalah khatib ketika menyampaikan khutbah. Sebagian ulama, ya, fasallai maksudnya adalah mengerjakan salat Jumat, ya. Walaupun fahadhil ayat tashmalu kullas shalawat allati yasbiquha zikrun.
Ya, ayat ini mencakup segala sholat, segala ibadah yang didahului dengan zikir. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, tetapi mereka lebih mencintai dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Huna lil idrabi al intiqali. Ya. Mereka tiba-tiba berpindah. Makna ayat tersebut. Li'anna bal, karena kata bal ta'til lil idrabi al ibtali. Pembatalan secara tiba-tiba. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala berpindah kemudian menjelaskan keadaan kaum muslimin yang lebih mendahulukan keadaan manusia yang lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya, manusia itu diciptakan dengan ketergesa-gesaan. Ya, khuliqa min ajal, dan mensukai sesuatu yang sifatnya tergesa-gesa. Ya, karena itu mereka mendapati di dunia di dunia mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan di akhirat. Padahal wafil haqiqah, ketika kita di antara orang-orang yang lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, padahal dunia itu adalah dunia zamanan, dekat secara waktu, wa dunya wasfan, dekat secara sifat. Ya, amma kaunuha dunya zamanan fali annaha sabiqatan ala akhir. Ya, adapun dunia maknanya dekat secara waktu karena memang dunia lebih dahulu daripada akhirat. Ya, tetapi ad-dunya maknahu al-qurb. Dunia itu artinya sesuatu yang dekat. Ya. Ya. Dan sesuatu yang kurang, Pak. Karena seandainya, Pak, dunia saja dipanjangkan bagi manusia. Dunia dipanjangkan bagi manusia, amadah al-fana, tetap saja akan menemukan kebinasaan atau kefanaan. Ya, tetap saja akan ada akhirnya. Wa mahma izdaharat lil insani fa inna akibataha al-zubul. Walaupun dunia dijadikan segar kepada manusia, tetap saja pada akhirnya akan menjadi layu. Ya, walihada la yakadu yamurru bika yaumun fi surur. Oleh karena itu, tidaklah ada satu hari berlalu pada dirimu dalam bentuk kebahagiaan ila wa akibatu hazan, kecuali pada akhirnya adalah kesedihan. Apapun di dunia, Pak, berlalu dalam kehidupan kita kebahagiaan, kecukupan, pada akhirnya berujung dengan kesedihan dan kekurangan. Itu dunia, maknahu al-qurb. Dunia itu dekat, pendek, Pak. Ya, tetapi ketika dikatakan dunia ini dekat, dunia serba kurang, tetap saja manusia lebih mencintai dunia daripada akhirat. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Maka seorang penyair mengatakan fayumun alaina wa yaumun lana. Ya, maka ada hari buruk bagi kita dan ada hari baik bagi kita. Wa yaumun nusa wa yaumun nusa. Ya, maka ada hari yang mudah juga ada hari yang sulit. Ya, maka setiap kebahagiaan yang kita hari ini dapatkan atau hari ini kita miliki, suatu hari kita akan mendapatkan kesedihan. Hari ini kita mendapatkan kecukupan, suatu hari kita akan mendapatkan kekurangan. Itulah dunia yang tidak akan terjadi di akhirat nanti. Maka wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal, yakni akhirat lebih baik daripada dunia. Lebih baik dari sisi kenikmatannya, kemudian kebahagiaannya bersifat daim, layan gosu bikanan. Tidak pernah ada kekotoran di dalamnya. Di akhirat kaum muslimin la yamassuhum fiha nasab. Tidak ada lelah. Wa mahum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan. Ya. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya hal ini berada dalam kitab-kitab yang dahulu, yakni di dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihimas salam. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah ayat akhir daripada surah Al-A'la. Syekh Utsaimin tadi mengatakan, Pak, sebagai catatan terakhir dari beliau agar kita tidak terlena dengan dunia, mereka mengatakan dunia itu qalilun zailun mudmahilun. Sedikit, Pak, dunia itu. Zail, cepat berlalu, cepat habisnya. Mudmahilun, dan dia bersifat lemah. Bi khilafi baqaul akhirah, berbeda dengan kekekalan akhirat, fa innahu abadal abidin. Beliau menutup dengan kalimat nasallaha ta'ala an yaj'alana mimman utiya fid dunya hasan
Semoga kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk orang yang diberikan kebahagiaan di dunia, wa fil akhirah hasanah. Juga di akhirat diberikan kebahagiaan, wa waqahallahu adzaban nar, dan dijaga dari api neraka, innahu jawadun karim. Sesungguhnya dia maha mulia dan lagi maha bijaksana. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah ayat ini, surah ini Al-A'la selain kita baca ayatnya, kita baca terjemahnya, kita pelajari tafsirnya, puncaknya adalah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baca kembali di rumah ayat ini, ya, putar kembali videonya di YouTube yang di-share oleh DKR, renungkan baik-baik lalu amalkan, karena poin pentingnya adalah pengamalan dari apa yang telah kita tahu. Karena Allah mengatakan, para Syekh Utsaimin mengatakan tadi, para orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan surga, diselamatkan dari rasa takut, adalah orang yang mengambil peringatan dan juga mengambil manfaat dari. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian kajian kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Cukup ya, kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.